Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi setelah perkenalan sedikit, mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya di sini Watri Fitrada. Saya di sini sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah ini, mata kuliah pengelolaan persampahan. Oh, tadi saya lupa ingatkan, harusnya tadi yang kalian pilih itu, kalau kalian mengikuti Google Form yang tadi, di situ ada beberapa mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, tapi harusnya kalian tadi mengisinya di mata kuliah pengelolaan persampahan untuk yang RPL ya, karena saya ada dua kelas ya untuk pengelolaan persampahan. Setelah itu baru diisi lanjutannya. Kenapa saya mau kalian mengisi itu? Agar ada gambaran awal sebenarnya untuk mata kuliah ini sejauh mana sih persiapannya, dan terkait dengan pekerjaan juga sama, jam kerjanya dan lain sebagainya. Oke, saya sendiri background saya S1 di Biologi Institut Pertanian Bogor atau IPB. S2 saya baru Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung. Saya memang banyak fokusnya di persampahan. S2 saya itu sampah yang ada di sedimen mangrove, dan S1 saya juga masih soal mangrove. So, insya Allah nanti mau fokusnya ke sana juga. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas mulai dari kontrak perkuliahan. Jadi kita sedikit menyepakati apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing. Saya secara pribadi dan kalian nanti sebagai mahasiswa. Kemudian terkait dengan bagaimana penentuan nilai akhir untuk mata kuliah ini, apa nanti deskripsi dari mata kuliah, tujuan atau instruksi nantinya akan kita jalankan, dan berkaitan dengan tugas apa saja yang nantinya menjadi tugas. Kontrak perkuliahan yang jelas di sini semua sudah tergabung ke dalam portal. Jadi sudah bisa mengakses Zoom, berarti sudah bisa mengakses portal. Dan ini mungkin satu hal yang perlu ditekankan dari awal. Saya harapkan nanti untuk bisa mengikuti ujian akhir semester, kehadiran itu setidaknya 75%. Jadi kalau kurang dari 75%, nanti konsekuensinya kalaupun nanti bisa mengikuti ujian akhir, nanti nilainya tidak akan saya keluarkan sebelum kewajibannya diselesaikan. Kemudian kehadiran saya harap kita bisa on time nanti mulainya, jadi selama 30 menit awal. Kalau terlambat nanti tidak saya masuk, khususnya untuk yang sesi pertama ya. Sesi pertama kan kita ada pengantar dan ada kuis biasanya. Nanti kalau memang sudah masuk ke sesi pertama, saya akan tutup terlebih dahulu Zoom-nya, baru nanti saya izinkan masuk setelah selesai sesi yang pertama nanti. Kemudian pakaian, ini jadi satu hal yang biasa saja. Kemudian perkuliahan ini, khusus mata kuliah saya mau nanti kita memanfaatkan setidaknya beberapa platform ini ya. Grup WhatsApp, saya rasa sudah masuk semua, dan saya harapkan semua sudah mengganti foto profilnya dan nama profilnya untuk memudahkan saya, karena saya tidak mungkin menyimpan semua nomor kalian. Jadi silakan diubah nama profilnya. Jadi saya bisa tahu siapa yang mengirimkan pesan, atau mungkin ada yang bertanya nanti pada saat pertemuan. Oke, sudah masuk maghrib, oke silakan. Payah juga ya kalau lintas ini ya. Kemudian kita juga menggunakan portal. Ini portal muncul 2 kali ternyata, mohon maaf. Portal nanti saya manfaatkan untuk link Zoom, kemudian saya manfaatkan juga nanti untuk ujian tengah dan ujian akhir semester. Jadi silakan bisa dipahami dan tidak perlu mengirimkan kehadiran melalui kolom chat atau kolom diskusi ya. Kecuali saya minta, silakan nanti bisa ditambahkan di kolom chat dan diskusi. Tapi kehadiran saya akan pantau terus melalui Zoom pada setiap perhadirannya nantinya. Kemudian kita juga nanti menggunakan Google Classroom, silakan bisa dimasukkan kode yang saya munculkan di sini untuk masuk ke dalam Google Classroom-nya, atau nanti bisa juga menggunakan tautan ya. Ada tautannya, saya kirimkan juga ke kolom chat-nya untuk bisa bergabung ke dalam Google Classroom. Google Classroom utamanya nanti akan saya gunakan untuk pengiriman kuis, untuk pengiriman dan pengumpulan tugas. Dari tugas-tugas saya akan kumpulkan melalui Google Classroom.
Jadi tidak ada tugas yang terlambat atau yang lain sebagainya dikirimkan melalui grup WhatsApp. Jadi untuk merapikan administrasi saja, semua melalui Google Classroom. Kemudian mengenai ketidakhadiran, mungkin sudah pernah ada yang bahas ya dari dosen yang lain ya. Ketidakhadiran nanti yang pertama itu dikarenakan sakit, jadi nanti keterangan sakit saya buat di absensi yang ada di portal. Yang kedua adalah izin. Izin di sini biasanya izin karena pekerjaan ataupun izin karena kampus. Dan yang terakhir adalah tanpa keterangan. Dari 2 poin ketidakhadiran ini, sakit dan izin, saya harap bisa menyiapkan dokumen terkait. Jadi ketika misalnya kalian tidak bisa hadir karena sakit atau izin pada pertemuan ini, jadi saya harapkan pada minggu depan itu sudah bisa disiapkan dokumen terkaitnya. Kalau bisa sebelumnya juga, biasanya kan kalau izin pekerjaan kan bisa muncul di 1 minggu sebelumnya ya, atau 1 hari sebelumnya, bisa dikirimkan langsung juga ke saya. Dan pengirimannya nanti bisa melalui email saja. Sampai sini dulu kira-kira ada yang keberatankah atau ada yang perlu dibicarakan terlebih dahulu terkait dengan kontrak perkuliahan kita tadi? Apakah ada? Pak, izin Pak. Silakan Rio. Iya. Untuk beberapa hal Pak, terutama yang mengenai pekerjaan Pak. Saat ini kan kami posisinya bekerja sesuai dengan instruksi atasan kan Pak ya. Jadi kadang ada instruksi-instruksi yang mendadak Pak. Nah, untuk instruksi-instruksi mendadak misalkan kami sudah siap nih dari pagi sampai jam 12, kemudian di jam 2 kami disuruh berangkat misalkan Pak, gitu Pak. Atau disuruh meeting sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan secara optimal Pak. Nah, untuk kegiatan seperti ini apakah ada kompensasi atau kebijakan gitu Pak? Oke, terkait dengan kehadiran, yang membedakan nanti hanya terkait dengan nilai keaktifan saja. Jadi nanti akan saya jelaskan terkait dengan penilaian. Baik, kalau kehadiran, kalau memang nanti tidak memungkinkan untuk bisa ikut aktif melalui Zoom, nanti setiap kali pertemuan akan saya lakukan recording. Jadi silakan nanti diikuti atau dilihat rekamannya, kemudian dikerjakan kuisnya, itu nanti cukup untuk bisa dijadikan sebagai pengganti kehadiran saja. Jadi nanti yang membedakan adalah terkait dengan nilai keaktifan saja nanti. Tapi kalau kehadiran insya Allah bisa dilengkapi dengan cara melihat rekaman materinya dan mengerjakan kuis. Karena kuis nanti insya Allah akan saya berikan di setiap pertemuannya. Itu yang sebagai tanda jejak lah adanya aktivitas yang dilakukan. Begitu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak Watri. Kemudian ini Pak, untuk kan ini akan berpengaruh ke penilaian di akhir Pak ya. Untuk kegiatan kita melalui WA, apakah boleh Pak langsung japri-japri gitu kan? Kalau misalkan kita ada kegiatan lain atau misalkan mau ada keterlambatan mengenai video dan email gitu Pak. Karena belum tahu nih Pak, email dan video rekaman dari pertemuannya ada di mana gitu Pak. Terkait dengan hal-hal yang personal yang berkaitan dengan kehadiran, itu silakan bisa langsung personal ke saya. Tapi yang berkaitan dengan secara umum ya, terkait dengan tugas seperti di mana materinya atau terkait dengan mungkin instruksi tugasnya masih kurang jelas, itu nanti bisa langsung saja melalui grup WhatsApp. Nah, jadi nanti untuk semua rekaman materi biasanya akan saya lampirkan di portal. Jadi kan di portal ada beberapa kolom atau tab kan ya. Tab materi biasanya akan saya lampirkan di sana. Apakah nanti saya lampirkan dalam bentuk dokumennya, dalam bentuk di PDF-nya, atau nanti dalam bentuk rekaman. Biasanya kalau yang di full daring seperti ini, biasanya saya akan memberikan dalam bentuk rekaman dia. Biasanya link ke YouTube yang saya simpan di YouTube nanti videonya. Kurang lebih sih seperti itu nanti.
Baik Pak, terima kasih Pak Wartri. Mungkin satu lagi Pak, sedikit Pak. Oke, silakan. Ini apa namanya sangat menarik Pak ya, materi yang Bapak sampaikan mengenai pengelolaan persampahan. Kita tahu sendiri bahwa di area pertambangan juga sampahnya banyak sekali Pak ya, kadang tidak terkelola, dibuang ke disposal dan lain sebagainya. Mungkin nanti mohon izinnya Pak, kalau misalkan kami menemui kendala atau masalah di lapangan bisa melalui jalur pribadi untuk diskusi gitu Pak. Oh, boleh, silakan. Iya Pak, Saya sangat terbuka gitu itu. Pak. Oke. Iya, semoga bisa apa namanya Pak Watri bisa memberikan bimbingan ke kami Pak gitu Pak. Oke, sip. Kita Baik Pak, sama-sama itu aja belajar Pak lah mungkin nanti. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi sebelum saya lanjutkan? Erik Pak, Erik, oke, silakan Pak. gini Pak, untuk jadwal mata kuliah ini udah fix di jam 4:30 ini ya Pak. Karena kalau di hari Sabtu ini kadang-kadang ada namanya overtime kami ya Pak. Jadi kalau ada case tertentu gitu kadang ada masuk gitu Pak. Jadi apakah nggak bisa di jadwal ulang atau gimana ya Pak? Misalkan jam 7 atau gimana ya Pak? Karena kalau sore-sore ini biasanya ada case di operation agak susah sih Pak gitu. Untuk Memang saat harus ini sih, mohon maaf, di setnya memang kalau dari prodi kita di satu waktu ini. Mungkin nanti ada kemungkinan di bulan-bulan Desember atau di akhir November nanti ada kemungkinan kita pindah di hari Minggu nanti. Tapi ini masih dalam tahap rencana karena ini ranahnya dari prodi nanti. Dan saya rasa karena kita masih dalam sesi daring saja ya. Jadi dengan adanya recording semoga nanti bisa dimanfaatkan saja, dan grup WhatsApp itu akan saya selalu buka kalau kita mau diskusi, kalau ada yang ditanyakan yang kurang jelas. Jadi silakan bisa dimanfaatkan di situ saja. Nah, kita kan ada jangka waktunya cukup panjang ya selama setiap minggunya ya. Ya. Saya rasa itu bisa dijadikan apa istilahnya salah satu acuan lah yang bisa memaksimalkan, karena kita sama-sama bekerja semua di sini ya, dan akan sulit juga mencari satu waktu yang bisa hadir semua kemungkinannya. Jadi saya rasa silakan bisa dikondisikan saja nantinya. baik Pak. Ya terkait dengan ada tes juga sebelum post tes post tes ya Pak namanya, itu agak riskan juga karena kadang masih di perjalanan gitu Pak. Ya, karena di sini ada spot-spot tertentu enggak ada sinyal gitu Pak. Itu aja sih Pak. Makasih. Oke. Iya, karena itulah saya menggunakan Google Classroom. Jadi kalian bisa mengaksesnya setelah memang memungkinkan untuk mengakses Google Form-nya. Sepertinya itu sebenarnya agak memudahkan. Jadi kalau memang terlambat, ya silakan nanti pada saat sudah memungkinkan bisa gabung. Dan kalau misalnya ya, terlambat untuk bisa hadir di sesi yang pertama, silakan bisa dilewatkan dulu saja kuisnya, mengikuti dulu sesi yang kedua misalnya, langsung mengikuti materi. Setelah itu silakan secara mandiri dilengkapi kembali nanti kuisnya yang belum dikerjakan. Kurang lebih sih seperti itu nantinya. Dan mungkin yang perlu ditekankan, saya harap bisa memberikan perhatian lebih dan waktu yang lebih ya untuk mata kuliah ini, karena kita ada tugas besar nanti di dalamnya. Nanti detailnya akan coba saya sampaikan mungkin di pertemuan kedua nanti ya. Tapi saya harap saya sudah wanti-wanti dari sekarang saja, jadi semoga nanti bisa dimaksimalkan. Tapi tentunya karena ini kita dalam fase belajar, saya tidak mengharapkan satu hal yang sempurna ya. Yang penting ada aktivitas pembelajaran di dalamnya. Jadi ada kalian mencoba mencari tahu materinya, mencoba mengulang materi yang sudah pernah saya siapkan, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan kuis, itu menjadi salah satu cara saya buat kita sama-sama bisa belajar sebenarnya. Ada lagi enggak? Apa cukup jelas, Pak Erik? Sudah cukup Pak. Oke, masih adakah? Atau saya lanjutkan terlebih dahulu ya? Saya lanjutkan dulu.
Nah, untuk penentuan nilai akhirnya, saya ada cukup banyak sebenarnya untuk penilaian. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan kehadiran. Jadi tadi yang saya bilang, saya tidak pukul mati saja kalau ketidakhadirannya itu. Kalian masih saya berikan kesempatan untuk melengkapi kehadiran dengan cara mengerjakan, misalnya mengerjakan kuis, dan nantinya melihat rekaman rekaman materi yang saya lampirkan nanti melalui portal. Jadi saya harapkan melalui portal agar nanti bisa terrecord. Jadi kalau kalian mengakses materinya melalui portal, saya bisa mendeteksi siapa yang mengakses dan dia mengaksesnya pada saat kapan waktunya. Jadi dengan begitu saya bisa kontrol, oh dia sudah melihat rekamannya dan nanti saya bisa asumsikan dia sudah mengikuti juga secara mandiri mencoba mengikuti kehadiran. Ini ketika memang tidak bisa hadir pada waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian keaktifan, saya akan menilai aktivitas dari setiap mahasiswa pada setiap pertemuannya. Nanti detail akan saya berikan. Kemudian yang berikutnya ada tugas. Jadi tugas ini nanti ada dalam bentuk mandiri itu biasanya dalam bentuk kuis. Jadi kuis yang dikerjakan secara mandiri ataupun tugas-tugas terstruktur. Jadi tugas terstruktur itu biasanya saya memberikan satu permasalahan atau satu topik yang nantinya coba didiskusikan atau dikerjakan secara berkelompok. Kemudian yang terakhir adalah tugasnya itu ada tugas besar, ini dengan poin yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain. Karena ini menjadi satu poin utama sebenarnya untuk mata kuliah ini. Jadi sebagai gambaran awal, tugas besar ini kita berupa desain ataupun perencanaan. Desain ini mungkin untuk tugas besar yang lain ya. Jadi kita ini lebih fokusnya ke perencanaan pengelolaan persampahan di suatu wilayah. Baru yang lain ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Jadi ini biasanya untuk melihat atau mengevaluasi sejauh mana sih ketercapaian materi dari setiap mahasiswa pada setiap setengah semesternya. Oke, untuk nilai mutu sendiri, ini kurang lebih seperti ini nanti rentangnya. A-nya ini di atas 85, di bawah 85 sampai dengan 75 itu AB, dan seterusnya. Oke, masuk ke deskripsi mata kuliah. Yang menjadi poin-poin utama yang akan kita bahas pada satu semester ini, yang pertama adalah secara definisinya terlebih dahulu. Apa sih sampah? Definisi sampah yang akan kita bahas pada semester ini. Dan kalau kita lihat dari referensi yang ada di luar, sampah ini sebenarnya apa? Jadi akan diasumsikan sama dengan apa nantinya. Kemudian kita coba memahami dari mana saja sumber-sumber sampah, kemudian kita juga mencoba mempelajari apa yang dimaksud dengan timbulan, komposisi dan karakteristik, bagaimana sistem pengelolaan sampah yang nanti terbagi menjadi aspek teknis dan aspek non-teknis dari operasional pengelolaan sampah. Dan nanti juga kita sedikit membahas mengenai minimasi atau pengurangan sampah. Secara umumnya, kalau dirunut dari pertemuan pertama, jadi ini pertemuan 1, pertemuan 2 ya, mengenai definisi, klasifikasi, dan sumber sampah, kemudian timbulan sampah, sampai dengan terakhir, goal akhirnya adalah di pertemuan ke-16 dari masing-masing mahasiswa. Saya harapkan nanti bisa membuat satu perencanaan sistem pengelolaan sampah kota. Meskipun nanti kita tidak mungkin selengkap yang sudah ada ya, kalau mungkin yang sudah pernah lihat ya, tapi setidaknya kita coba buat step by step-nya dari yang tahapan yang paling awal yang berkaitan dengan sistem pewadahan contohnya. Jadwal perkuliahan sendiri kalau memang tidak ada perubahan, jadi pada masing-masing pertemuan sudah ada materi yang saya persiapkan, ini juga sudah bisa kalian lihat melalui portal. Jadi saya harapkan sebelum masuk ke pertemuan yang baru,
sudah mencoba untuk membaca terlebih dahulu atau mencari terlebih dahulu mengenai materi-materi yang sudah saya siapkan. Di setiap pertemuan juga sudah saya berikan referensi yang saya gunakan atau yang bisa kalian gunakan untuk membaca di awal. Jadi ini beberapa. Kita UTS kalau memang sesuai jadwal, ini saya kemungkinan besar pasti diundur ya. Saya 25 atau 24 ya, terus yang salah dulu saya lupa ini. Desember kalau nggak salah. Kalau memang tidak ada perubahan, kita sampai bulan Februari nanti. Kemudian untuk tugas-tugasnya, ini tadi sudah saya sampaikan juga. Tugasnya nanti ada yang tugas secara mandiri, biasanya dalam bentuk kuis. Tugas terstruktur ini umumnya secara kelompok, tapi bisa jadi nanti ada beberapa tugas yang secara mandiri dikerjakan. Dan yang terakhir ada tugas besar. Ini yang nanti dibuat secara mandiri mengenai perencanaan. Nah, gambaran sedikit terkait dengan tugas besar. Yang nanti dilakukan adalah menyusun perencanaan dan pengelolaan sampah kota, di mana untuk memudahkan nanti akan saya berikan kebebasan kepada kalian untuk memilih satu wilayah kelurahan saja. Paling mudah untuk didomisili saat ini saja. Kalau tidak memungkinkan, mungkin di beberapa orang ya. Nanti coba kalau ada case-case khusus, nanti bisa disampaikan saja ke saya nanti kalau ada kendalanya. Jadi lingkupnya hanya lingkup wilayah kelurahan saja yang menjadi fokus tugas besar kita nanti. Target saya adalah di pertemuan ketiga, jadi setelah kalian menentukan skop atau kelurahan yang nantinya menjadi lingkup tugas besarnya, kalian mengidentifikasi bagaimana gambaran umum daerahnya, bagaimana gambaran umum wilayah kelurahan tersebut. Jadi gambaran umum itu dimulai dari tata guna lahannya seperti apa. Jadi kita dapat gambaran, oh di kelurahan ini itu sebagian besarnya itu wilayah pertanian misalnya. Atau mungkin sebagian besarnya itu ini wilayah perumahan. Atau mungkin sebagian besar itu ini kawasan industri dan lain sebagainya. Kemudian juga mengidentifikasi jumlah penduduknya. Berapa banyak sih jumlah penduduknya saat ini, karakteristik penduduknya itu seperti apa. Jadi misalnya karakteristiknya ini sebagian besar penduduk di kelurahan ini bekerja sebagai nelayan misalnya. Atau mungkin ada yang sebagian besar bekerja sebagai pegawai pabrik. Atau mungkin sebagian besar di instansi pemerintah. Jadi diidentifikasi, dianalisis seperti apa sih karakteristik dari si penduduknya. Kemudian dilihat juga batas-batas wilayah studinya. Jadi misalnya secara administratifnya dia di sebelah timur itu berbatasan dengan kelurahan apa misalnya, dan seterusnya. Kemudian nanti juga coba digambarkan kawasan-kawasan, bukan kawasan ya, maksudnya dicoba diidentifikasi dan dilakukan pendataan sekolah. Jadi misalnya apakah ada TK, apakah ada SD, apakah ada SMA, apakah ada perguruan tinggi misalnya di kelurahan tersebut, apakah ada wilayah-wilayah atau toko atau pusat perbelanjaan di sana yang cukup besar, kemudian apakah ada kantor-kantor pemerintahan, pemerintah pusat ataupun daerah yang ada di wilayah kelurahan tersebut, dan seterusnya. Jadi benar-benar menggambarkan bagaimana kondisi daerah perencanaan tersebut nantinya. Ya, ini saya harapkan sebenarnya sudah bisa dipersiapkan atau dipresentasikan pada pertemuan ketiga. Jadi ini saya tidak minta langsung buat dalam bentuk laporan, tapi dalam bentuk PowerPoint saja. Jadi tidak perlu terlalu lengkap narasi dan kawan-kawannya, lebih ke gambaran secara umum aja dalam PowerPoint, poin-poinnya saja. Bagaimana sih kalian bisa menggambarkan daerah perencanaan. Jadi saya harapkan dengan kalian memilih wilayah kelurahan, kalian benar-benar memahami bagaimana gambaran. Jadi ketika orang lain nanti melihat, oh orang lain mendapatkan gambaran, oh berarti wilayah kelurahan ini tuh seperti ini dengan apa yang sudah kalian siapkan. Kemudian
Baru di pertemuan kelima, saya harapkan sudah bisa mengetahui bagaimana kondisi existing pengelolaan persampahannya. Jadi nanti dalam pengelolaan persampahan, itu bisa dimulai dari aspek teknisnya itu, mulai dari pewadahan. Jadi kalau kalian lihat di masing-masing sumber-sumber sampah, pasti akan ada wadah yang digunakan untuk menyimpan sampahnya tadi, bagaimana kondisinya, kondisi existingnya, sampai kan nanti bagaimana pengelolaan akhir si sampah tadi, dibawa ke TPA atau dibawa ke fasilitas lain dan sebagainya. Ini yang saya harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana profil existingnya. Kemudian setelah kalian mencoba mengamati bagaimana kondisi existing pengelolaannya, coba diidentifikasi masalahnya apa. Apa sih masalah yang bisa kalian amati atau temukan setelah kalian mengobservasi tadi profil existing dari pengelolaan persampahan di sana. Berdasarkan identifikasi masalah, dari situlah nanti coba disusun rencana pengembangannya. Baru nanti setelah ujian tengah semester, ini yang secara detailnya lagi rancangan umum kebutuhan pelayanannya. Jadi biasa seperti periode desain, bagaimana proyeksi penduduk, jadi bagaimana nanti kita bisa menghitung pertumbuhan atau pertambahan penduduk pada 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, yang nantinya proyeksi penduduk ini kita gunakan untuk menghitung proyeksi timbulan dan komposisi sampahnya pada rentang 5 atau 10 tahun ke depan. Dengan dasar timbulan dan komposisi sampah tadi untuk 5 tahun ke depan, disitulah kita nanti menyusun kebutuhan teknis, tapi mungkin kita tidak sampai ke lahan TPA-nya saja ya. Tapi nanti fokus saya hanya sampai ke fasilitas pemindahannya terlebih dahulu. Jadi mungkin fasilitas pemindahan ini sebagai awalan itu, maksud saya fasilitas pemindahan itu adalah TPS maksudnya. Jadi kalau kalian pernah lihat ada kontainer besi yang mana di situ ada pengumpulan sampah, apakah itu di pasar, apakah itu di pinggir jalan yang nantinya diangkut oleh satu kendaraan. Nah, itu yang nantinya dikatakan sebagai fasilitas pemindahan. Dan fokus saya mulai dari pemilahan sampai dengan pemindahan terlebih dahulu. Ya, jadi kebutuhan teknisnya kita fokusnya sampai ke pemindahan saja. Sampai ke kita mengetahui apakah kondisi existing sekarang, jumlah dari si TPS ini sudah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya, apakah nanti jumlah pengangkutannya sudah. Jadi setelah itu sudah oke sampai pemindahannya, baru nanti bisa dihitung juga. Jadi apakah kita butuh penambahan ritasi misalnya. Jadi misalnya dalam sehari itu ternyata di wilayah kelurahan A itu pengangkutan fasilitas pemindahannya itu hanya 2 kali sehari, yang mana harusnya itu 4 kali sehari ternyata. Nah, itu kan ada perhitungannya sebenarnya. Nah, itu yang saya harapkan bisa dibahas. Sampai kan nanti aspek non teknisnya ini yang berkaitan dengan biaya atau retribusi, berkaitan dengan peran serta masyarakat, berkaitan dengan kelembagaan pengelola sampah, itu nanti tambahan saja jika memungkinkan, dan jika masih terkejar kita akan coba sampai ke sana. Tapi target saya di awal ini kita sampai ke pemindahannya terlebih dahulu. Karena memang ini cukup rumit dan banyak pengerjaannya. Sehingga nantinya di akhir, ini yang saya harapkan bisa didapatkan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Jadi semi serius, tapi saya harapkan ini dijadikan sebagai cara untuk kita bisa mempelajari lebih lanjut lagi terkait dengan pengelolaan persampahan nantinya. Karena semua orang nantinya akan sama, jadi saya persilakan kalau mau diskusi, tanya jawab terkait dengan apa yang nantinya akan dibuat. Dan saya sangat terbuka kalau ada yang bertanya juga bisa menggunakan grup WhatsApp saja nantinya. Agar kita bisa sama-sama belajar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pertemuan satu ini. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan.
Kalau ada yang kurang jelas mungkin atau ada yang ingin diulang kembali penjelasannya. Halo Pak, mohon maaf Pak, ada yang mau ditanyain Pak? Silakan siapa? Gevi Pak, Oh, Gevi, silakan Gevi. terkait untuk tugas besarnya itu ya Pak, kalau untuk sekarang ini kan Gevi masih belum ada gambarannya seperti apa. Atau ada nggak Pak nanti misalnya contoh tugas atau yang seperti apa atau panduannya yang bisa diikutin gitu Pak? Ya, nanti akan saya berikan step by step ya. Oh gitu, oke baik Pak. Jadi kalau untuk sekarang harapan saya itu coba kalian pilih salah satu wilayah kelurahan dulu saja. Yang kalau bisa sih memang wilayah yang sudah kalian pahami ya. Jadi tidak butuh hal ekstra lagi untuk kalian mengobservasi atau melihat. Karena kan yang mau kita nilai itu kan nanti bagaimana kondisi terkait dengan pengelolaan sampah di sana kan. Oh iya ya. Jadi bagian begitu kira-kira. yang oke. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya, jadi kita benar-benar mencoba memahami langsung apa yang ada di sekitar kita, harapan saya. Oke Pak. Ada 2 menit sebelum habis lagi Zoom-nya. Wahyu Febriansa, silakan bisa langsung saja. Ya, izin Pak bertanya. Kan kita kan di sini di area orang ya, di kan sini untuk kita pendekatan ke masyarakatnya mungkin sedikit kurang ya Pak. Jadi misalnya untuk tugasnya kita memakai, di sini kan kita ada TPS juga Pak, di TPS perusahaan. Di sana ada limbah kita ada distrik sama juga gitu. Nanti untuk pengangkutannya kita menggunakan tiga Pak. Jadi untuk limbah domestik kita pakai ketiganya, juga untuk di limbah B3 kita ada R3 juga. Dan itu setelah itu dikelola lagi Pak di luar. Jadi yang kita mulai sampai ke TPA gitu Pak. Nah, kalau misalkan belum bisa menjangkau ke masyarakat, apakah bisa kita menggunakan untuk yang ada Pak di perusahaan kita. Ini Pak. Oke. Kalau memang terlalu rumit dia nanti ya, kalau mau lingkupnya sampai ke satu kelurahan, saya rasa mungkin bisa nanti di lingkupnya di satu perusahaan saja nanti. Baik Pak. Jadi saya coba dulu nanti kan ke pendekatan ke masyarakat. Iya, karena nanti bisa jadi kan kalau lingkupnya di satu perusahaan tidak sebesar ketika nanti di satu kelurahan kan ya. Dan harapan saya sebenarnya kita enggak fokus di satu industri perusahaan dulu ya, karena mungkin terlalu, dan itu case-nya kan akan berbeda ketika kalian nanti mengetahui. Ini kan kita sebenarnya lebih banyak fokusnya itu ke yang limbah dari perumahan ke domestik kan ya. Kalau di perusahaan biasanya dia kan pengelolaannya lebih baik ya, lebih terkontrol ya. Jadi mungkin bisa jadi lebih sedikit masalah. Padahal harapan saya kan kita ada bisa studi case atau permasalahan yang bisa kita